Waktu saya gubernur, Pak Erik, saya disetujui Presiden, ini info yang jarang orang tahu. Kami di Jawa Barat disetujui oleh Pak Jokowi untuk mendesain 13 kota baru yang sustainable, yang green, yang smart dalam zona namanya Rebana. Ya. Terukur, dikasih uang oleh Pak Jokowi 193 triliun untuk menyiapkan infrastruktur. Jadi semua yang saya pidatokan itu lahir di sini, akan melahirkan 3 juta lapangan pekerjaan, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2%. Jadi di zaman Pak Jokowi pun itu poin saya, Pak Jokowi tidak hanya membangun IKN, tapi ada di Jawa Barat 13 kota baru yang sudah ada desainnya. Ini, cuman jarang dipublikasikan. Betul? Jadi peduli Pak Jokowi itu dengan pemerataan. Ini namanya Patimban City, saya desain untuk 1 juta penduduk yang live, work, and play-nya di situ, tinggalnya di situ, kerjanya di situ, spend money-nya di situ, kira-kira begitu. Jadi Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo sudah menyiapkan yang namanya pemerataan perkotaan. Tuh, konkret, nggak hanya pidato-pidato, betul? Nih, ini di Patimban dengan tema Maritime City ya, karena dia pelabuhan. Keren kan? Keren. Terakhir dari saya ceritakan tentang IKN. Tolong dikutip, ini penting, ini ilmu. 1, IKN bukan ide Pak Jokowi. IKN sudah ada dari zaman kolonial, hanya sejarah takdirnya, alhamdulillah Pak Jokowi yang mengimplementasikan. Tepuk tangan. Oh, itu mah idenya Pak Jokowi, ide bukan. Zaman Soekarno, IKN-nya di Palangkaraya, cuma tidak jadi karena anggarannya belum ada. Zaman Pak Harto, IKN-nya di Jonggol, Kabupaten Bogor, tapi tidak jadi keburu reformasi. Zaman Pak SBY, IKN disiapkan, tapi belum jadi wacana. Alhamdulillah di zaman Pak Jokowi, yang namanya IKN bisa diimplementasikan sebagai keputusan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, IKN itu sudah bergulir sekitar 40 triliun investasi yang hadir di IKN, 35 triliun tahun ini adalah dari swasta. Jadi tidak betul kalau ada yang bikin statement, oh nggak ada investasi, orang tidak datang. Saya sebagai kurator tiap minggu rapat untuk memeriksa 4 rumah sakit, ya, untuk memeriksa 2 superblok, untuk memeriksa 3 hotel bintang 5 sekarang under construction. Duit dari mana? Duit dari swasta. Berarti IKN-nya apa? IKN-nya mengundang investasi dengan nyata. Tugas saya oleh Pak Jokowi hanya memastikan, 1, IKN adalah forest city. Oke, Pak itu kan motong pohon. Saya kasih tahu, di sana itu pohonnya pohon produksi yang tiap 6 tahun ditebang untuk jadi tisu, untuk jadi kertas. Maka bukan hutan tropis tapi hutan produksi. Oleh Pak Jokowi, 20 juta sampai 30 juta bibit baru pohon tropis akan ditanam ulang. Istilahnya rewilding, supaya ada bunga, ada kupu-kupu, ada serangga, ada fauna yang akhirnya menjadi tropis. Ya. Berikutnya kita memastikan ini adalah green, yang arti sebenarnya bukan hanya hijau, tapi dia hemat energi dan lain sebagainya. Airnya juga di-recycle, matahari dijadikan sumber energi, itu akan hadir di IKN. Terakhir, IKN sedang kami kawal supaya jadi kota yang manusiawi. Orang harus ada jalan kaki, orang harus berinteraksi, makanya di sana tamannya banyak, pedestriannya lebar-lebar, mau pergi kemana-mana lewat jembatan lantai 2 bisa, lewat trotoar dekat aspal juga bisa. Dan insya Allah 17 Agustus 2024, upacara kemerdekaan Indonesia pertama kali tahun ini akan diselenggarakan di IKN. Di sana dibangun bandara baru, nanti ke IKN bisa lewat bandara baru. Jalan tol sedang dibangun, dan yang juga paling istimewa, 7 lapangan bola standar FIFA sedang dibangun oleh Pak Erick Thohir. Itu ya. Jadi saya doakan, kita lanjutkan sebuah keputusan bangsa bernama IKN, betul? Idenya sudah bergulir, kita kawal, jangan tiap pergantian presiden masa kita balik kanan terus gitu ya.
maju itu harus ke depan begini. Jangan maju mundur gitu kan. Kapan kita menjadi negara majunya? Nah, itu saja saya kira semangat dari saya bahwa bersiaplah menyambut Indonesia Emas 2045. Silahkan tinggal di kota tapi tantangannya banyak. Jadi orang pintar beradaptasi tapi tetap manusiawi. Saya setiap hari kalau stres, saya jalan kaki. Kalau boleh ditampilkan terakhir. Kenapa? Karena di sanalah saya menemukan esensi kota. Ya, esensi kota itu manusia dimanusiawikan. Jangan cuek kalau ketemu orang. Say hi. Gimana kabarnya? Apakah hari ini sukses kerjaannya? Jangan lupa salam kepada keluarga. Walaupun tidak kenal, ya. Kemudian bersedekah kalau ada orang yang minta-minta misalkan ya. Dan tentunya tetap menjadi warga yang waras, warga yang tidak stres, menjadikan kota sebagai pilihan terbaik. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembali ke pantun yang tadi, memancing ikan di Balikpapan, pilihlah yang melanjutkan dan yang menyempurnakan. Terima kasih, Atur Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.